Isu gedung yang mangkrak jarang mendapat sebuah sorotan, padahal dampaknya begitu krusial. Lirik ini bukan sekedar nada, melainkan sebuah tantangan. Siapa yang akan menjadi pemimpin perubahan ketika kota dipenuhi gedung menjulang namun tak bernyawa? Bayangkan di sebuah kota yang ramai dan sibuk, terdapat suatu bangunan yang tinggi menjulang, namun kosong, tidak berpenghuni, bahkan tidak bermanfaat bagi sekitar. Namun, sumber daya alam, material, dan lahan sudah habis terbuang sia-sia untuk pembangunan gedung tersebut. Faktanya, sektor bangunan dan konstruksi telah menyumbang hampir 37 emisi energi global. Dan di Surabaya, fenomena ini nyata. Banyak proyek berhenti di tengah jalan, meninggalkan gedung yang memakan lahan produktif, memperburuk tata ruang kota, bahkan menambah jejak karbon. Masalah ini bukan sekedar estetika. Dari isu tersebut, inilah peran saya sebagai calon anggota parlemen remaja yang siap menyuarakan solusi. Perkenalkan, saya Aura Rifka Cerisya Salsifa, perwakilan Dapil 1 Jawa Timur dari SMA Negeri 13 Surabaya. Saya akan memaksimalkan 3 fungsi DPR untuk mengubah gedung yang mangkrak dari beban menjadi aset produktif. Pada fungsi 1, legislasi, menyusun dan mengesahkan undang-undang yang mewajibkan pemanfaatan kembali gedung yang mangkrak dengan prinsip efisiensi energi, sejalan dengan pasal 2 huruf B tentang asas efisiensi serta pasal 47 huruf A dan B yang menuntut pemanfaatan energi memperhatikan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan keberlanjutan. Regulasi ini akan memberi kepastian hukum bagi para investor sekaligus membantu pencapaian target bebas emisi di pasal 6 ayat 2. Pada fungsi yang kedua, fungsi anggaran, melalui persetujuan APBN, DPR mengalokasikan dana untuk program revitalisasi gedung mangkrak dengan teknologi energi yang terbarukan, serta memberi insentif bagi pelaku usaha yang mendukung transisi energi sesuai pasal 55 RUU EBET. Ini juga sejalan dengan pasal 3 huruf H yang mendorong penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan hidup, dan kelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, pada fungsi pengawasan, DPR mengawasi implementasi regulasi dan penggunaan dana negara agar proyek revitalisasi berjalan sesuai pasal 48 ayat 1 dan 2 yang mewajibkan pencegahan pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan. Pengawasan ini memastikan semua proyek tetap mendukung komitmen karbon netral di pasal 3 huruf I. Gedung mangkrak bukan akhir dari cerita. Dengan kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat, bangunan lama bisa mendapatkan nafas yang baru, menata kota sekaligus menyelamatkan bumi. Menuju Indonesia bebas emisi 2060, mari ubah jejak karbon menjadi jejak kemajuan. Bangunan lama, nafas baru, menata kota, menyelamatkan bumi.